Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 dari kelas B untuk program studi Teknik Geodesi Universitas Gadjah Mada. Dan kami di sini akan mempresentasikan mengenai energi dan sumber daya bumi dari mata kuliah Pengantar Ilmu Kebumian dengan dosen pengampu Bapak Abdul Basit. Oke, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami masing-masing. Dimulai dari saya, yaitu Arsyadana Hutami Fatmaharani sebagai presenter 1. Saya Yaki Kriyoteransa sebagai presenter 2. Saya Muhammad Dafal Gazi sebagai presenter 3. Saya William Immanuel sebagai presenter 4. Saya Dedy Brobo dari presenter 5. Oke, mari kita mulai presentasi dari saya. Oke, dari latar belakang mengenai apa yang akan kita bahas pada siang hari ini, energi merupakan salah satu kebutuhan yang paling esensial untuk manusia. Karena berbagai aktivitas manusia membutuhkan energi, mulai dari aktivitas sehari-hari hingga aktivitas industri. Tanpa adanya energi, tentu kehidupan manusia akan terganggu. Lalu, energi berasal dari sumber daya alam atau hasil konversi dari sumber daya alam. Sumber daya energi dibagi menjadi dua, yaitu sumber energi fosil, yaitu yang tidak dapat diperbarui, dan sumber daya energi non-fosil, yaitu yang dapat diperbarui. Lalu, pengertian energi sendiri adalah energi dalam fisika adalah satuan kapasitas untuk melakukan pekerjaan atau usaha. Energi dapat ditemukan dalam berbagai bentuk termasuk panas, cahaya, listrik, kimia, nuklir, dan lain-lain. Dan energi itu dapat dipindahkan atau dikonversi dari suatu bentuk ke bentuk lain, tetapi tidak bisa diciptakan maupun dimusnahkan. Energi merupakan elemen penting dalam semua proses fisik dan biologis, serta mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari aktivitas sehari-hari hingga teknologi maupun industri. Oke, contoh dari sumber energi sendiri adalah matahari. Matahari memiliki energi yang sangat besar dipancarkan ke permukaan bumi melalui matahari itu sendiri, yaitu sumber energi utama kita. Permukaan bumi menerima sekitar 1000 watt energi matahari per meter persegi saat cuaca cerah. Tidak lebih dari 30% energi dipantulkan kembali ke angkasa, 47% sendiri diubah menjadi panas, 23% digunakan untuk sirkulasi kerja permukaan bumi, dan sebagian kecil 0,25% ditampung oleh angin, gelombang, dan arus, dan masih ada bagian yang sangat kecil, yaitu 0,025%-nya disimpan melalui proses fotosintesis digunakan dalam pembentukan batu bara dan minyak bumi. Lalu, saya akan melanjutkan ke teman saya. Selanjutnya adalah pembahasan kita mengenai sumber daya bumi. Sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu mendefinisikan apa itu sumber daya bumi. Sumber daya bumi merupakan segala bentuk material atau energi yang ditemukan di alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kehidupan hidup manusia. Namun, sama seperti energi, sumber daya bumi, ketersediaan sumber daya bumi sangat terbatas. Oleh karena itu, penggunaannya harus diimbangi dengan kesadaran dan pengelolaan yang bijak untuk menjaga kelestarian alam bagi generasi mendatang. Sumber daya sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber daya bumi terbarukan. Adalah energi yang berasal dari alam dan dapat diperbarui secara terus-menerus tanpa batas. Karakter sumber daya terbarukan meliputi, yaitu berkelanjutan. Sumber daya ini dapat diperbarui secara alami dan tidak akan habis dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya ada yaitu ramah lingkungan. Penggunaan energi terbarukan menghasilkan emisi yang rendah, membantu mengurangi polusi dan pemanasan global. Karakteristik selanjutnya yaitu tersebar secara geografis. Sumber energi ini dapat ditemukan di berbagai lokasi sehingga tidak tergantung pada satu tempat tertentu. Selain itu, biaya operasional rendah. Meskipun investasi awal untuk teknologi tinggi, biaya operasionalnya cenderung lebih rendah dibandingkan dengan energi fosil. Selanjutnya ada sumber daya bumi yang tidak terbarukan. Adalah energi yang tidak dapat diperbarui dalam jangka waktu yang singkat.
Karakteristik sumber daya tak terbarukan ini meliputi: yang pertama adalah terbatas. Sumber daya ini tidak dapat diperbarui dalam waktu singkat, seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, yang memerlukan jutaan tahun untuk terbentuk. Kemudian yang kedua, karakteristiknya yaitu eksploitasi yang beresiko. Pengambilan sumber daya ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan polusi, serta berkontribusi dalam perubahan iklim. Ketergantungan pada teknologi, proses ekstraksi dan pemanfaatan seringkali memerlukan teknologi tinggi dan dapat dipengaruhi oleh faktor geologis yang kompleks. Karakteristik selanjutnya yaitu kenaikan harga. Ketika sumber daya ini semakin menipis, harga dapat meningkat secara signifikan, menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber energi terbarukan. Yang pertama, contohnya itu ada solar power, yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Lalu ada yang kedua, wind power, penggunaan angin untuk menghasilkan listrik. Yang ketiga, hydropower, pemanfaatan air sebagai sumber energi. Yang keempat, geothermal power, pemanfaatan energi panas bumi. Yang kelima ada biomass energy, energi dari biomasa organik. Lalu selanjutnya ada contoh pemanfaatan sumber energi tidak terbarukan. Ada 5, yaitu yang pertama minyak bumi, yang kedua gas alam, yang ketiga batu bara, yang keempat nuklir, yang kelima mineral alam. Lalu di sini saya akan membahas tentang tantangan dan kendala dalam penggunaan energi. Yang pertama ada ketidakstabilan pasokan energi, contohnya kendala surya, angin, dan kondisi alam. Yang kedua ada masalah penyimpanan energi. Penyimpanan energi diperlukan sistem yang sangat efisien. Lalu yang ketiga ada biaya awal yang sangat tinggi. Biaya investasi awal untuk infrastruktur seperti panel surya atau turbin angin cukup tinggi. Lalu di sini saya akan membahas pengaruh positif energi terbarukan terhadap lingkungan. Yang pertama ada reduksi emisi gas rumah kaca. Yang kedua ada pengurangan polusi pada air. Yang ketiga ada peningkatan kualitas udara. Dan yang keempat ada konversi sumber daya alam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk melanjutkan yang bagian sebelumnya, yang kelima itu adalah untuk perlindungan ekosistem. Kemudian ada kehilangan kehidupan satwa liar yang lebih sedikit, dan yang terakhir itu pengurangan resiko bencana alam. Nah, berikut kita bisa saksikan bersama bagaimana statistik perkembangan energi di Indonesia, yang dimana berdasarkan grafik yang tertera di sini, untuk energi yang paling dominan digunakan di Indonesia itu masih tergolong ke dalam sumber energi tidak terbarukan, yaitu batu bara. Nah, kemudian kita masuk kepada kategori sumber daya bumi. Nah, sama seperti sumber energi yang tadi, sumber daya bumi itu terbagi juga menjadi 2, yakni sumber daya bumi yang terbarukan dan juga sumber daya bumi yang tidak terbarukan. Pada slide berikut bisa kita saksikan bersama penggolongan sumber daya alam seperti sumber daya perkebunan, peternakan, pertanian, perikanan, pariwisata, dan juga pertambangan. Di sini kita bisa menyaksikan bersama bagaimana contoh proyek energi dan sumber daya bumi. Yang pertama itu adalah pembangkit listrik tenaga air, yang kedua adalah pembangkit listrik tenaga angin, dan yang ketiga adalah solar impulse. Bagian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang terakhir. Jadi kesimpulan presentasi kali ini, energi adalah kebutuhan esensial bagi manusia untuk berbagai aktivitas, baik sehari-hari maupun industri. Terdapat 2 jenis energi, yaitu fosil tidak terbarukan dan non-fosil tidak terbarukan. Dalam fisika, energi adalah kapasitas untuk melakukan pekerjaan dan bisa berbentuk panas, cahaya, listrik, kimia, ataupun nuklir. Energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, dan penting untuk semua proses fisik dan biologis. Lalu, untuk
tantangan yang pertama biaya awal tinggi, investasi infrastruktur yang besar, penyimpanan energi, yaitu memerlukan sistem penyimpanan efisien, dan terakhir kestabilan pasokan, yaitu tergantung pada kondisi alam. Manfaat untuk lingkungan yang pertama mengurangi emisi gas rumah kaca, yang kedua meningkatkan kualitas udara dan mengurangi polusi air. Yang ketiga, mengkonservasi sumber daya dan melindungi ekosistem. Dan yang terakhir, mengurangi risiko bencana alam dan kehilangan satwa liar. Untuk sumber daya bumi, kesimpulannya adalah segala bentuk material atau energi yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketersediaan sumber daya ini terbatas, sehingga penggunanya harus diimbangi dengan kesadaran dan pengelolaan yang bijak untuk menjaga kelestarian dan bagi generasi yang mendatang. Lalu, sumber daya bumi terbarukan berasal dari alam dan dapat diperbarui terus-menerus. Karakteristiknya yang pertama, berkelanjutan, yaitu tidak akan habis dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua, ramah lingkungan, yaitu menghasilkan emisi yang rendah. Yang ketiga, tersebar, yaitu dapat ditemukan di berbagai lokasi. Yang terakhir, biaya operasional yang rendah. Biaya operasional yang rendah meskipun investasi awal yang tinggi. Sumber daya bumi tidak terbarukan, yaitu tidak dapat diperbarui dalam waktu yang singkat. Untuk karakteristiknya yang pertama terbatas, tidak dapat diperbarui dengan cepat. Yang kedua, risiko lingkungan, yaitu eksploitasi dapat merusak lingkungan. Yang ketiga, yaitu ketergantungan pada teknologi, memerlukan teknologi tinggi untuk ekstraksi. Dan yang terakhir, kenaikan harga, yaitu harga dapat meningkat seiring menipisnya sumber daya. Sumber dari materi yang kami sampaikan ada pada slide berikut ini. Baik, sekian dari kelompok 6. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.